Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Malam itu, angin bertiup kencang di desa Kondang Mulyo, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jalanan desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain kini lengang, hanya terdengar suara dedaunan kering yang berdesir dihempas angin. Di sebuah rumah panggung sederhana, Rahmat duduk di serambi. Tatapannya kosong, pikirannya dipenuhi kegelisahan yang semakin berat. Sejak kehadiran Habib Bahar di desa ini, kehidupan warga berubah drastis. Bahar datang dengan tutur kata lembut dan penuh wibawa. Ia berbicara tentang keberkahan, tentang kebaikan bersedekah, dan tentang kewajiban umat menghormati para habaib. Awalnya, semua tampak baik. Warga merasa mendapatkan pencerahan. Namun, semakin lama, semakin banyak yang aneh. Warga yang menyumbang semakin banyak, tetapi kehidupan mereka justru semakin sulit. Sawah-sawah dijual, perhiasan-perhiasan lenyap dari tubuh para ibu, dan anak-anak muda yang dulunya penuh harapan kini menjadi pengikut buta yang siap melakukan apa saja atas nama Bahar. Rahmat mengepalkan tangannya. Jika ini benar-benar keberkahan, mengapa orang-orang semakin sengsara? Gumamnya pelan. Dari dalam rumah, ibunya, Mak Ijah, datang membawa segelas teh hangat. Wanita tua itu duduk di samping anaknya, menatapnya dengan penuh kelembutan. "Rahmat, kau kenapa, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Rahmat menghela napas panjang sebelum menjawab. "Mak, aku tidak bisa diam saja. Aku tahu ada sesuatu yang salah dengan Habib Bahar." Mak Ijah terdiam sejenak. "Banyak yang merasa begitu, Nak. Tapi siapa yang berani bicara? Orang-orang takut. Pengikutnya banyak, dan mereka buta oleh keyakinan mereka." Rahmat menatap ibunya. "Aku tidak peduli, Mak. Jika aku tetap diam, lebih banyak lagi yang akan menjadi korban." Mak Ijah menatap anaknya dengan cemas. "Rahmat, hati-hati. Orang-orang yang berani melawan Bahar tidak pernah berakhir baik." Rahmat tidak menjawab. Ia tahu risiko yang ia hadapi. Tapi ia juga tahu, diam bukan pilihan. Di tempat lain, Kopassus mengintai. Di pinggiran desa, Kapten Haris dan tim Kopassus telah bersembunyi selama beberapa hari terakhir, mengamati setiap pergerakan Bahar dari kejauhan. Mereka telah mengumpulkan bukti yang cukup, dan kini mereka menunggu momen yang tepat untuk bertindak. "Kapten, lihat itu," bisik salah satu anggota tim sambil mengangkat teropongnya. Kapten Haris mengambil teropongnya dan mengamati rumah besar Bahar. Di dalamnya, Bahar tampak sedang berbicara dengan beberapa pria berpakaian mewah, berbeda dari warga desa biasa. Di atas meja panjang, terhampar jimat-jimat, minyak karomah, dan benda-benda mistik lainnya. "Jadi ini bukan hanya soal penipuan agama," gumam Kapten Haris. "Dia juga menjalankan bisnis mistik." Seorang anggota tim mendengus. Sementara itu, warga desa makin miskin, tertipu oleh janji-janji kosongnya. Kapten Haris mengangguk tegas. "Besok malam, kita lakukan penangkapan." Di dalam rumah Bahar, benih keraguan. Di dalam rumah besar itu, seorang pemuda bernama Hasan duduk dengan hati yang gelisah. Ia adalah salah satu pengikut setia Bahar, tetapi malam ini, sesuatu mengusik pikirannya. Seorang wanita tua maju ke hadapan Bahar. Wajahnya penuh harapan, tetapi juga tampak lelah. Tangannya gemetar saat menyerahkan satu-satunya perhiasan yang ia miliki. "Habib," katanya dengan suara lirih, "tolong doakan anak saya. Ia sakit parah, dan saya tidak punya uang lagi untuk berobat." Bahar tersenyum lembut, menerima perhiasan itu tanpa ragu. "Insya Allah, berkah akan datang padamu, Ibu. Tapi ingat, semakin besar pengorbananmu, semakin besar keberkahan yang kau dapatkan." Hasan menahan napas. Mengapa doa harus dibayar? Pikirnya. Akhirnya, dengan suara pelan, Hasan memberanikan diri bertanya, "Habib, mengapa kita tidak pernah melihat hasil sumbangan ini digunakan untuk membantu warga miskin?" Ruangan menjadi hening. Bahar menghentikan pembicaraannya, lalu menoleh dengan tatapan tajam. "Hasan," suaranya tetap lembut, tetapi ada nada mengancam di dalamnya. "Apakah kau mulai meragukan perjuangan kita?" Hasan menelan ludah. Saya hanya ingin tahu, Habib." Bahar berjalan mendekati Hasan. Ia menepuk bahunya dengan lembut, tetapi tatapannya menusuk.
Hasan, kau masih muda. Masih banyak yang belum kau pahami. Orang-orang yang bersedekah ini sedang diuji oleh Allah. Jika mereka ikhlas, mereka akan mendapatkan keberkahan. Kau mengerti? Hasan mengangguk pelan, tetapi hatinya masih bergejolak. Bagus, lanjut Bahar, suaranya merendah, karena seseorang yang meragukan perjuangan ini bisa menjadi ancaman. Hasan tercekat. Itu bukan sekadar peringatan, itu ancaman. Rahmat membuat keputusan. Di luar rumah, Rahmat sudah mengambil keputusan. Ia akan menemui Kapten Haris dan memberikan semua informasi yang ia miliki. Ia tahu bahwa ini berbahaya. Jika para pengikut Bahar mengetahuinya, nyawanya bisa dalam bahaya. Namun, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia melangkah keluar rumah, memandang langit yang masih gelap. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, menggema di udara. Ia menarik napas dalam-dalam. Malam ini akan menjadi malam terakhir bagi kejahatan di desa Kondang Mulyo. Fajar keadilan telah tiba. Langit mulai menampakkan warna kemerahan di ufuk timur. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, membangunkan para warga desa Kondang Mulyo yang masih terlelap. Namun, bagi Rahmat, malam ini terasa sangat panjang. Setelah berbincang dengan ibunya, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kecemasan, tetapi juga tekad yang bulat. Dengan langkah hati-hati, Rahmat menyelinap keluar rumah. Ia harus menemui Kapten Haris. Semua bukti dan cerita yang ia dengar selama ini harus sampai ke tangan orang yang tepat. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika dibiarkan lebih lama, Habib Bahar akan semakin kuat dan semakin banyak orang yang terjebak dalam jerat kebohongannya. Di sudut desa, dalam gelap yang masih menyelimuti, Rahmat berjalan cepat di antara rumah-rumah kayu. Napasnya berat, tetapi ia tidak boleh ragu. Jika ia gagal malam ini, kesempatan untuk menghentikan Bahar bisa hilang selamanya. Kapten Haris dan rencana penangkapan. Sementara itu, di tempat persembunyian mereka di pinggiran desa, Kapten Haris dan timnya telah menyusun strategi. Mereka tahu bahwa menangkap Habib Bahar bukanlah tugas yang mudah. Pengikutnya tidak hanya banyak, tetapi juga fanatik. Sebagian besar dari mereka bersedia melakukan apa saja demi pemimpin mereka. Kita harus bertindak cepat dan tanpa suara, ujar Kapten Haris kepada timnya. Kita tidak bisa membiarkan warga desa menjadi tameng bagi Bahar. Jika situasi tidak terkendali, kita mundur dan mencari cara lain. Keselamatan warga tetap prioritas utama. Para anggota Kopassus mengangguk tegas. Mereka telah menghadapi banyak operasi berisiko tinggi sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Mereka bukan hanya menghadapi seseorang yang bersenjata, tetapi juga orang yang telah mengendalikan pikiran banyak orang dengan keyakinan buta. Rahmat tiba di tempat persembunyian Kopassus. Dengan napas tersengal, ia segera menemui Kapten Haris. "Kapten, saya punya informasi penting," ucapnya dengan suara setengah berbisik. Bahar merencanakan sesuatu. Saya mendengar pengikutnya berbicara tentang pertemuan rahasia malam ini. Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Kapten Haris menyipitkan mata. "Kau yakin, Rahmat?" Rahmat mengangguk. "Saya mendengarnya sendiri. Mereka sedang merencanakan sesuatu di rumah besar Bahar." Kapten Haris menatap peta desa di hadapannya. "Baik, kita akan bergerak malam ini. Rahmat, kau harus tetap di rumah dan jangan membuat gerakan mencurigakan. Kami tidak bisa membiarkan Bahar mencium rencana kita lebih dulu." Rahmat menggigit bibirnya. Ia ingin terlibat lebih jauh, tetapi ia tahu batasannya. "Baik, Kapten. Saya akan hati-hati." Malam yang menegangkan. Malam tiba lebih cepat dari yang diduga. Para anggota Kopassus telah bersiap di berbagai titik strategis di sekitar rumah Bahar. Mereka bergerak senyap seperti bayangan, hanya menunggu aba-aba dari Kapten Haris. Di dalam rumah Bahar, suasana sangat berbeda. Para pengikutnya berkumpul dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Mereka berbisik-bisik tentang rencana besar yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Hasan, yang masih diliputi kebimbangan sejak percakapannya dengan Bahar, mengamati dari sudut ruangan. Ia melihat Bahar duduk di kursi kebesarannya, dengan ekspresi penuh percaya diri. "Saudara-saudaraku," suara Bahar menggema di ruangan. "Malam ini,
Kita akan memastikan bahwa perjuangan kita tidak bisa diganggu siapapun. Ada orang-orang yang mencoba menghancurkan kita. Mereka ingin kita jatuh. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Para pengikutnya bersorak mendukung. Hasan merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia sadar, Bahar sudah menyadari bahwa ada ancaman yang mengintai. Ia harus bertindak cepat sebelum segalanya terlambat. Dari luar, Rahmat mengintip melalui celah jendela. Ia melihat bagaimana Bahar menghasut para pengikutnya. Ia tahu, ini adalah momen yang paling tepat untuk bertindak. Ia bergegas pergi, kembali ke tempat persembunyian Kapten Haris. "Kapten, kita harus bergerak sekarang. Bahar sedang mempersiapkan pengikutnya untuk sesuatu yang besar," ujar Rahmat dengan napas memburu. Kapten Haris menatap anak buahnya. "Baik, ini saatnya. Semua unit, bersiap. Kita hentikan ini sekarang juga." Dengan aba-aba tegas, pasukan Kopassus mulai merayap maju, siap untuk menangkap sosok yang selama ini bersembunyi di balik topeng kesucian. Malam ini akan menjadi malam terakhir bagi kebohongan Habib Bahar. Malam semakin pekat di desa Kondang Mulyo. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang tertinggal setelah gerimis sore tadi. Cahaya rembulan samar-samar menerangi jalanan desa yang sepi. Namun, di sekitar rumah besar Habib Bahar, ketegangan memuncak. Pasukan Kopassus, dipimpin oleh Kapten Haris, telah bersiap di berbagai titik, menunggu aba-aba untuk bergerak. Di dalam rumah, Bahar duduk dengan tenang di kursi kebesarannya. Para pengikutnya masih memenuhi ruangan, wajah mereka menunjukkan perpaduan antara fanatisme dan ketakutan. Hasan, yang sejak awal ragu dengan Bahar, kini berdiri di pojok ruangan, jantungnya berdegup kencang. "Saudara-saudaraku," suara Bahar menggema, penuh percaya diri. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Musuh-musuh kita ingin menghancurkan kita, tapi kita tidak akan membiarkan mereka menang. Bersiaplah. Jika ada yang datang mengganggu, kita hadapi dengan keberanian." Seruan dukungan menggema dari para pengikutnya. Mata Hasan semakin liar, tubuhnya berkeringat. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Gerakan senyap Kopassus. Di luar rumah, Kapten Haris mengamati keadaan dengan saksama. Lewat alat komunikasi, ia memberikan instruksi tegas. "Semua unit, bersiap. Jangan ada korban dari warga. Target utama adalah Bahar dan orang-orang kunci di dalam rumah. Jika ada perlawanan, lumpuhkan tanpa membahayakan penduduk." Tim Kopassus merayap dalam kegelapan, mengelilingi rumah dari berbagai sisi. Beberapa anggota sudah menempati posisi di atap rumah, sementara lainnya bergerak ke pintu belakang dan jendela samping. Semua dilakukan dalam senyap, tanpa menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam rumah. Seorang pengikut Bahar membuka jendela dan melihat bayangan-bayangan gelap di luar. "Ada sesuatu di luar," teriaknya panik. Keadaan langsung berubah menjadi kacau. Para pengikut Bahar bersiap dengan senjata seadanya. Hasan membelalak. Kapten Haris harus bertindak sekarang. Penyerbuan dimulai. "Serbu!" seru Kapten Haris melalui radio komunikasi. Dalam hitungan detik, pasukan Kopassus menerjang masuk. Pintu depan didobrak, jendela pecah berhamburan, dan suara tembakan peringatan terdengar memecah keheningan malam. Pengikut Bahar yang mencoba melawan segera dilumpuhkan. Beberapa orang berteriak, sementara lainnya lari ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Hasan melihat Bahar yang berusaha mundur ke ruangan belakang. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak panik. Bahar tahu ia sudah kalah. Rahmat yang bersembunyi di luar rumah melihat semuanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Kapten Haris dan timnya bergerak cepat, menahan satu persatu pengikut Bahar yang masih mencoba bertahan. Bahar berlari ke pintu belakang, tetapi sebelum ia sempat keluar, dua anggota Kopassus telah menghadangnya. "Habib Bahar, Anda ditahan atas tuduhan penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi," ujar Kapten Haris dengan suara tegas. Bahar masih mencoba mengelak. "Ini fitnah. Aku hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin umat. Kalian tidak akan bisa membuktikan apapun." Namun, Kapten Haris tetap tenang. "Kami sudah punya cukup bukti. Anda tidak bisa lari lagi." Bahar mencoba berontak,
tetapi dua anggota Kopassus segera memborgol tangannya. Akhir sang penipu. Suasana di luar rumah Bahar semakin ramai. Warga desa yang tadinya takut, kini mulai berdatangan. Beberapa di antara mereka menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Akhirnya, kebohongan yang selama ini menghantui mereka berakhir. Seorang wanita tua yang pernah menyerahkan seluruh hartanya kepada Bahar berdiri dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya semua ini selesai. Lirihnya, Rahmat menatap semua yang terjadi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, tetapi juga marah karena begitu banyak orang telah ditipu oleh sosok yang seharusnya membimbing mereka. Kapten Haris mendekati Rahmat dan menepuk pundaknya. "Kau melakukan hal yang benar. Jika bukan karena keberanianmu, mungkin kami akan datang terlambat." Rahmat mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada Bahar yang kini dibawa keluar dalam keadaan terborgol. Para pengikut setianya hanya bisa menunduk, seolah baru menyadari bahwa mereka telah mengikuti sosok yang salah. Bahar tidak lagi berteriak, tidak lagi mencoba melawan. Ia hanya diam, menatap kosong ke depan, menyadari bahwa kebohongannya telah runtuh dalam satu malam. Malam itu, langit terasa lebih terang dari sebelumnya. Keadilan akhirnya ditegakkan di desa Kondang Mulyo. Malam yang mencekam di desa Kondang Mulyo akhirnya berlalu. Cahaya fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menggantikan gelap yang telah menyelimuti desa selama berbulan-bulan. Namun, bagi banyak warga, kejadian semalam masih terasa seperti mimpi. Di balai desa, Habib Bahar kini duduk di kursi kayu dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu selalu dipenuhi senyum dan wibawa kini tampak lelah, penuh dengan jejak kekalahan. Beberapa pengikut setianya juga telah ditahan, duduk di sudut ruangan dengan wajah tertunduk. Mereka tidak lagi menunjukkan ekspresi fanatisme seperti sebelumnya. Kapten Haris berdiri di depan mereka, matanya tajam mengamati Bahar. Kebohongan yang dibangun bertahun-tahun akhirnya runtuh dalam satu malam. "Apa yang ingin kau katakan sebelum kami membawamu?" tanyanya dengan nada tenang tetapi penuh otoritas. Bahar mendongak, matanya penuh dengan kelelahan, tetapi masih ada jejak keangkuhan. "Kalian tidak mengerti. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Aku membawa mereka kepada Tuhan." Rahmat, yang berdiri di antara warga, tidak bisa menahan emosinya. Membawa mereka kepada Tuhan dengan memeras uang mereka? Dengan membuat mereka kehilangan segalanya? Dengan menjadikan agama sebagai alat untuk keuntunganmu sendiri? Suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. Warga yang mendengar kata-kata Rahmat mulai berbisik satu sama lain. Perlahan-lahan, kesadaran mulai tumbuh di antara mereka. Selama ini, mereka telah dibutakan oleh kata-kata manis Bahar, tetapi sekarang kebenaran telah tersingkap. Seorang ibu tua yang dulu percaya penuh pada Bahar melangkah maju. Wajahnya dipenuhi kesedihan. "Aku menjual ladangku karena percaya kau akan membawaku ke jalan yang lebih baik. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Apa yang harus aku lakukan, Bahar?" Suaranya lirih, penuh kepedihan. Bahar tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Semua kebohongan yang selama ini ia lontarkan kini terasa kosong, tidak berarti. Kapten Haris akhirnya memberi isyarat kepada anak buahnya. Bawa mereka pergi. Mereka akan diadili sesuai dengan hukum. Para pengikut Bahar dibawa pergi satu persatu, diiringi tatapan warga yang masih dipenuhi campuran kemarahan dan kesedihan. Bahar sendiri tetap diam, hanya menunduk ketika digiring ke dalam kendaraan militer. Ketika mobil yang membawa Bahar melaju meninggalkan desa, warga tetap berdiri di tempat, seolah masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka telah kehilangan banyak, tetapi mereka juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran akan pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah tertipu oleh janji manis yang diselimuti kedok agama. Rahmat menarik napas dalam. Ia tahu, perjuangannya tidak berakhir di sini. Desa ini harus dibangun kembali, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang jatuh ke dalam perangkap seperti yang pernah mereka alami. Di kejauhan, matahari mulai terbit dengan sinarnya yang hangat. Harapan baru telah lahir di desa Kondang Mulyo. Pagi yang cerah menyelimuti desa Kondang Mulyo. Cahaya matahari yang hangat terasa berbeda hari ini, seolah membawa sinar harapan bagi warga yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Setelah penangkapan Habib Bahar dan pengikut setianya, desa mulai perlahan bangkit dari keterpurukan.
Rahmat berjalan perlahan menyusuri jalan tanah desa. Ia melihat wajah-wajah warga yang kini mulai kembali bercahaya. Ada yang kembali bekerja di sawah, ada yang membuka warungnya lagi, dan anak-anak kecil kembali berlarian dengan tawa lepas. Desa ini sedang mencoba menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh Bahar. Di balai desa, para tokoh masyarakat berkumpul untuk berdiskusi tentang masa depan. Seorang pria tua, Pak Karto, berdiri dan berbicara. Kita telah belajar dari pengalaman ini. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya pada orang yang hanya mengumbar janji manis tanpa bukti nyata. Warga yang mendengarkan mengangguk setuju. Mereka sadar, kebangkitan desa ada di tangan mereka sendiri. Tidak ada lagi pemimpin yang mereka ikuti secara buta, melainkan mereka akan membangun kebersamaan berdasarkan kejujuran dan kerja keras. Rahmat tersenyum kecil. Ia tahu, masih banyak yang harus dilakukan. Namun, setidaknya, hari ini adalah awal yang baru bagi desa Kondang Mulyo. Harapan telah kembali, dan mereka akan memastikan bahwa desa ini tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi. Di kejauhan, matahari mulai meninggi, menandakan bahwa kehidupan di desa ini akan terus berjalan, kali ini dengan pijakan yang lebih kuat dan hati yang lebih waspada.